Gus Samsudin segera disidang dan kabarnya akan segera bebas. Ya, banyak sekali ya pemberitaan-pemberitaan di YouTube ya khususnya terkait dengan Abah Gus Samsudin yang dalam waktu dekat akan disidang. Nah, kalau kita perhitungkan Abah Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi penjara ini udah hampir 3 minggu lebih, udah mau mendekati 1 bulan malah ya. Betul. Dari tanggal 7 atau 8 Maret. Tanggal 7. Ya. Nah, sekitar gitu, berarti udah mau hampir masuk sebulan. bulan 5 ya, Maret April ya, April. Ya, 4 ya. Mau cepat udah mau aja. 1 bulan, hampir 1 bulan. Mau cepat habis 2024 aja nih kameramen ini. Jadi gini Mas Ahmed, maksudnya dari pandangan hukum gitu. Ini Abah udah di penjara. Ditetapkan juga sebagai tersangka karena barang bukti yang ditemukan. Ini sampai kapan lama lagi? Berapa lama lagi Abah di penjara sementara persidangan belum saja dimulai, belum ada perkembangan akan disidang. Belum ada tanda untuk akan sidang. Nah, ini kita merujuk dari artikel Mas Ahmed. Berapa lama sih orang itu disidang gitu Mas Ahmed? Karena kita biar bisa mengetahui juga Abah pulangnya kapan. Betul. Kan nggak mungkin nih Abah ditetapkan tersangka tapi nggak disidang-sidang. Intinya nggak ada kepastian lah. Nggak ada kepastian. Kalau barang buktinya kurang, kalau saksinya kurang ya berarti Abah tidak memenuhi syarat, harus dibebaskan gitu. Nah Mas Ahmed, panjenengan bacain dulu artikel tentang persidangan berapa lama gitu. Jangka waktu sidang pidana. Pada persidangan pidana tingkat pertama yang berlangsung di pengadilan negeri umumnya akan melalui beberapa tahapan. Berikut tahapan sidang pidana pada tingkat pertama. Yang pertama, dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa maupun penasihat hukum jika ada. 3. Tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum jika ada. 4. Putusan sela jika ada eksepsi. 5. Pembuktian atau pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. 6. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum. 7. Pledoi atau nota pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukum. 8. Replik atau jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum. Yang 9. Duplik atau tanggapan atas replik oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Yang 10. Putusan hakim. Ya, selanjutnya Mas Ahmed. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana mulai pembacaan dakwaan sampai putusan hakim dengan memperhatikan jangka waktu penahanan terdakwa. Dilansir dari laman Pengadilan Negeri Muara Enim, terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka waktu penahanan sudah habis. Merujuk pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Hakim PN yang mengadili perkara bisa menahan terdakwa paling lama 30 tahun. Jika jangka waktu tersebut habis tetapi pemeriksaan belum selesai, maka bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Artinya, total masa penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri maksimal selama 90 hari. Jika dalam waktu 90 hari ternyata perkara belum diputus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, jangka waktu perkara pidana pada tingkat pertama seharusnya maksimal 3 bulan. Ya, begitu ya Mas Ahmed ya. Kita ini awam masalah hukum-hukum ya, betul. Ya, Mas Ahmed, karena ya. Ini ada bagian-bagiannya. Makanya Abah Gus Samsudin itu dalam membuat konten atau menyelenggarakan pendidikan di pondok itu selalu ditemani sama pengacaranya Mas Ahmed. Nah, tunggu, ini tadi ada sambungannya. Ada sambungannya. Monggo. Sebab perkara pidana diharapkan selesai sebelum masa penahanan terdakwa berakhir atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Namun, fakta di lapangan tidak jarang perkara pidana pada tingkat pertama selesai dalam waktu lebih dari 3 bulan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mengatur penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan.
Jika terdapat keadaan tertentu yang membuat perkara memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Banding dan Ketua MA. Sementara itu, penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lama berlangsung dalam waktu 3 bulan. Jika melebihi 3 bulan, maka majelis hakim harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding dengan tembusan kepada Ketua MA. Itulah dia. Mas Ahmed, baca aja gini ya Mas Ahmed, saya udah ruwet Mas Ahmed, ribet, ruwet. Ya. Makanya Abah Gus Samsudin sampai dengan saat ini masih diproses. Betul. Ya, masih di penjara. Memang prosesnya panjang dan ruwet gitu. Tadi saya nggak paham antara 30 hari atau 5 bulan ya Mas Ahmed. Cuman itu ada katanya kalau dia sampai itu dia harus dikeluarkan, dipulangkan. Ya makanya itu Mas Ahmed, kita doakan semoga ini ada keterpihakan kepada Abah Gus Samsudin. Ya, betul. Beliau kan sudah mengakuin bahwasanya yang beliau buat adalah untuk konten semata. Ya, untuk edukasi. Di dalam video itu ada persentuhan antara laki dan perempuan, itu antara istri dan suami. Istri dan suami ada hubungan. Memang benar sah ya. Kemudian yang di depan adalah bukan para kiai, ya. Bukan para kiai, yang di depan itu adalah orang-orang atau talent-talent atau orang awam yang dibayar ya untuk memerankan suatu adegan. Ya. Seperti itu. Ya, sama kayak seperti Sujana. Dia manusia tapi di film dia diperankan sebagai apa? Sundel bolong. Ini dia contohnya. Iya, makanya itu Mas Ahmed, kita doakan aja Gus Samsudin. Semoga nggak nyampe 3 bulan beliau udah dibebaskan. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ada mukjizat dari Sang Maha Kuasa, keajaiban dari Sang Maha Kuasa, agar Abah Gus Samsudin ini terutama di kasusnya ini Mas Ahmed bisa mendapatkan suatu kecerahan atas kasus yang menimpanya ini. Betul. Mas Ahmed. Nah kalau misalnya dijerat gara-gara UU ITE dan lain-lain ya Mas Ahmed, ya orang YouTuber banyak yang kayak gitu loh Mas Ahmed. Tapi tunggu, kalau katanya terjerat karena undang-undang ITE itu, sebetulnya yang orang yang benar-benar kena undang-undang ITE ini dia seperti dia menaikkan ke videonya itu konten-konten merugikan orang, pencemaran nama baik dan lain. Kalau Gus Samsudin ini apa yang dirugikannya? Jelas-jelas kita dengar yang video sebelum-sebelumnya ada semua dirinci tidak ada melanggar hukum. Dari mana dia undang-undang ITE, dan dia tidak ada pernah melibatkan orang menggunakan atau bahkan di depan itu pernah ada saya juga dibuatnya satu video. Yeah. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama atau karakter. Jadi di mana undang-undang ITE? Dia tidak merugikan orang. Tapi kalau sudah orang yang sudah memang benci sama dia, ya pasti ada aja alasannya yang dibilangnya melanggar yang pencemaran nama baik. Tapi di mana pencemarannya? Dia tidak ada pakai nama-nama orang. Ya Mas Ahmed, ini kan dari pandangan kita sebagai sahabat, santri daripada Gus Samsudin. Mungkin apa yang dibuat Abah Gus Samsudin itu berbeda dari kacamata hukum. Makanya Gus Samsudin sudah ditetapkan sebagai tersangka Mas Ahmed. Nah ini kita lihat ya teman-teman, saya mau nengokkan di video Abah Gus Samsudin ya Mas Ahmed ya. Mas Ahmed juga bisa melihat. Ya sebentar, saya cari di Mbah Den ya, karena channelnya Gus Samsudin yang bersangkutan itu Mbah Den ya teman-teman, yang menjadi perkara itu pengikutnya udah sampai berapa ya Mas Ahmed ya? Hampir 2 juta ya Mas Ahmed. 2 juta. Itu 3 bulan yang lalu ya teman-teman, 3 minggu yang lalu maaf ya. Ini saya klik salah satunya. Nah ini ya, saya klik salah satunya. Di video memang tidak dijelaskan ya, kayak ada notif di awal gitu Mas Ahmed, pernyataan dan lain-lain. Tapi kalau di dalam deskripsi video memang ada ditulis ya bahwasannya disclaimer. Ini ada ditulis ya Mas Ahmed, disclaimer ya dalam bentuk bahasa Inggris ya, yang coba saya artikan begini ya, atau nanti Mas Ahmed bacakan. Ini baru dibuat atau memang sudah ada, saya nggak tahu. Tapi kalau
ini sudah dibuat dan kemudian dipotong, berarti yang bermasalah adalah yang motong. Ya. Nah, ini saya translatekan dulu Mas Hamed. Sebetulnya memang yang kena undang-undang ITE ini sebetulnya yang memotong. Ya, bentar dulu Mas Hamed, biar kita nggak gagal paham. Ya. Oke, bentar Mas Hamed. Ini ada ditulis di channelnya Abah Gus Samsudin ya. Mas Hamed boleh langsung baca aja di HP Mas Hamed, dari WA sudah saya kirim. Oke. Ya teman-teman. Nah ini ada di video-video Gus Samsudin nih, teman-teman juga bisa lihat. Cuman itu dalam bentuk bahasa Inggris ya, perlu diartikan lagi. Silakan Mas Hamed dibaca. Ini ya, Nurjan ya, perhatikan ini karena penting ini untuk demi Abah supaya bisa keluar. Penafian materi dalam video ini dibuat hanya untuk edukasi dan hiburan saja. Cerita ini hanyalah sebuah fiksi yang dibuatkan dalam bentuk visual. Jika ada maksud kesamaan nama tokoh, tempat kejadian atau cerita, itu hanyalah sekadar kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Setiap media cetak dan elektronik wajib mencantumkan link dan atau nama channel Bahden Sariden pada setiap wadah yang akan digunakan. Untuk hak cipta Bahden Sariden, Gus Samsudin Family, Pondok Pesantren Nuswantoro. Ya, jadi ini meliputi 3 channel ya Mas Hamed ya. Ada Bahden Sariden, ada Gus Samsudin Family, ada Pondok Pesantren Nuswantoro. Dan saya kemarin itu kan sempat bilang ya Mas Hamed ya, ini timnya Abah Gus Samsudin ya. Ini harus segera memproses video-video yang sudah di-reupload karena membahayakan sekali. Betul. Ya, mereka hanya mengupload, nggak mau menjelaskan maksud dan tujuan Gus Samsudin. Mereka hanya mencari cuan, mereka hanya mereaction, tapi reactionnya juga menyudutkan Abah Gus Samsudin. Rugi juga kan? Mereka dapat konten dari Abah, mereka dapat video dari Abah, tapi mereka menjatuhkan. Dan yang kedua, ini kan maksud dan tujuannya adalah jelas ya Mas Hamed ya, bahwa ini hanya edukasi dan hiburan semata ya. Ada nama tokoh, persamaan tokoh dan nama dan lain-lain itu kan sudah dijelaskan. Dan saya rasa Mas Hamed, jika ini memang sudah ada, apalagi yang dipersoalkan gitu. Betul. Berarti yang dipersoalkan adalah orang yang mengedit video. Iya, itu kan yang gitu. Sebetulnya kita masalahkan. Karena dia yang membuat gaduh. Iya kan gini Mas Hamed, Gus Samsudin juga udah bilang sumbernya harus disertakan ketika panjenengan semua mengambil video. Biar apa? Biar bacaan tadi itu terlihat. Biar nggak gagal paham lah. Biar nggak gagal paham seperti itu. Ya mungkin kita sampai sini dulu penjelasannya. Ada apa lagi Mas? Untuk apa ya, menang supaya kita ingat dengan Abah. Karena itu juga kita baca sholawat Nur Jati. Oh ya, silakan Mas Hamed. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid jati wa syiris sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca sholat dari Nur Jati yang asli. Jadi untuk sahabat itu sangat penting. Di sini arti sholawat Nur Jati, ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan keberkahan atas Sayyidina Muhammad yang merupakan cahaya zat atau Allah dan merupakan rahasia yang mengalir pada seluruh nama dan sifat, dan limpahkan pula rahmat, salam dan keberkahan atas keluarganya dan para sahabatnya. Meskipun demikian, apabila Anda membaca dan mengamalkan bacaan sholawat Nur Jati merupakan perbuatan ikhtiar, sehingga Anda perlu bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu banyak manfaatnya di situ tertulis. Artinya pun kita sudah tahu tadi. Jadi untuk lagi santai-santai, apabila ada yang kangen atau rindu dengan Abah, baca sholawat Nur Jati biar terlalu ingat dan juga cepat dikeluarkan dari penjara. Oke, demikian ya perjumpaan kita teman-teman sahabat sekalian. Sehat-sehat selalu, selalu pantau terus perkembangan Abah. Doain. Yang kita bisa lakukan adalah terus mendoakan Abah Gus Samsudin. Sampai sini dulu Mas Hamed. Ya, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.